Ada. Kalau kita mengingatkan suatu motif, itu kan berarti suatu ikon, Mas. Ya, jadi motif itu mempunyai suatu ciri khas atau ikon satu daerah yang tidak ditemukan di daerah-daerah lain. Mas, ini Mas, cara mencanting itu sebenarnya ada tekniknya sih, teknik. Kalau kita lihat kan kain ini kan harusnya dipola dulu. Iya betul. Namun kita coba-coba tanpa ada sketsa nih. Jadi mencanting itu sebenarnya sebelum diambil malamnya, lalu kita tiriskan dulu nih. Baik. Nah, setelah kita tiriskan, nah posisi mencanting itu harus di posisi berdiri seperti ini. Oh, seperti karena itu. kalau kita merunduk itu akan menetes terus ini, Mas. Nah, makanya posisinya harus posisi berdiri seperti ini. Nah, berikut juga untuk media yang akan kita tulis. Jadi berdiri juga seperti ini. Seperti saya contohkan seperti ini. Nah, ini kan seperti kita menggores sebuah pena. Nah, coba Mas. Artinya berdiri ini enggak ya? Nah, itu kan karena merunduk dia menetes. Maka dia harus berdiri seperti ini. Berdiri seperti ini. Oh, seperti ini. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi kita mencantingnya seperti ini. Seperti ini ya. Nah. Oh, ini kayak huruf kagangan nih, Kak. Nah, iya memang. Huruf kagangan contoh seperti ini. Iya. Oke. Nah, kemarin kan Bapak Gubernur kan menyukai nih batik yang huruf kagangan. Karena khas Sumatera Selatan ya. Oke. Baik, pemirsa cukup pedas, rupanya mencanting itu sulit juga nih. Ya, Kak Agus. Iya, benar-benar. Tapi kalau dia harus naik kayak gini ya. Kita tiap hari akan dilatih ya, akan terbiasa itu, Mas. Baik. Terbiasa sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih sambungan dari pekan kemarin terkait dengan Rumah Batik Palembang, dan saya mencoba sedikit untuk membuat canting ini, mencanting batik ini rupanya ya sulit juga, karena kalau tidak harus dinaikkan seperti ini maka air akan menetes terus nih, Kak ya. Iya. Nah, kita lanjutkan ke obrolan kita yang kemarin nih, Kak. Iya, benar. Kak Agus Rumah Batik Palembang bersama Dinas Disbudpar Sumsel dan Museum Negeri Sumatera Selatan itu kan mencoba menggali beberapa ciri khas rumah adat yang ada di Sumatera Selatan, motif-motifnya seperti itu, Kak ya. Iya. Nah, kalau selama ini, sejauh ini sudah ada berapa motif yang sudah kita himpun ini, Kak? Jadi sebenarnya kalau secara yang sudah kita datengin itu alhamdulillah sudah empat kabupaten kota. Namun yang sudah saya himpun untuk menjadikan suatu desain itu baru ada 2. Selanjutnya saya akan buat lagi yang 2 kabupaten kota. Nah, yang kemarin itu yang ini, Mas. Jadi dari Sungai Pinang, daerah Ogan Ilir. Itu kemarin waktu kita mendatangi tempat di sana itu terdapat ukiran tua yang terdapat di Tanggaraja. Jadi Tanggaraja itu seperti yang diceritakan oleh Bapak Chandra, Kepala Museum, bahwa itu tangga untuk pangeran turun ke sungai atau dari sungai naik ke darat. Jadi tangga itu berbentuk ukiran, Mas. Ada beberapa ukiran yang sudah saya kaji. Ternyata ukiran itu dari berbagai macam era keislaman, dari ukiran-ukiran asli dari rumah limas. Jadi itu dihimpun menjadinya seperti ini, Pak. Jadi ini gabungan-gabungan dari desain-desain motif-motif di Tanggaraja itu. Tanggaraja itu seperti ini. Jadi dia ada beberapa ukiran yang sama dengan rumah limas. Jadi itu ada keterkaitannya dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi dari Tanggaraja. Dan ini sudah ada kesepakatan bahwa motif dari Sungai Pinang itu seperti ini. Ya, alhamdulillah kemarin
dari museum juga kita langsung ke lokasi, juga menemui juga yang di tempat daerah Sungai Pinang. Mereka sangat tertarik dengan desain yang ini. Dan kedepannya dari museum juga akan membuat suatu workshop di sana, Pak. Baik. Jadi workshop di sana. Jadi kita menghimpun pembatik-pembatik di sana agar mereka bisa membuat batik mereka sendiri. Baik. Tanpa meninggalkan nama daerah. Nama daerah juga desain-desain asli akar budaya yang Ya, daerah. seperti ini kan motif Tanggaraja. Tanggaraja. Dan ini ada motif Singajuru, Pangeran Singajuru. Singajuru. Ini di motif ini kemarin kita lihat di rumah Pangeran, karena mereka itu mengikonkan seperti naga yang ada di Ranau. Nah, maka kita buat kumpulan-kumpulan dari ukiran-ukiran itu menjadi desain seperti ini. Jadi kalau Pangeran Singajuru ini mungkin bisa pemirsa cukup pedes lihat. Nah, ini berasal dari Oku Selatan ya. Nah, iya. Waktu itu apa di Danau Ranau itu. Di Danau Ranau kita. Jadi ukiran ini mempunyai filosofi yang misteri Danau Ranau itu sendiri. Oke. Nah, kalau ini kan di Tangga. Ini motif Tanggaraja. yang ada di Tanggaraja. Tanggaraja. Nah, kalau ini motifnya yang ada di mana nih? Ini di rumah Pangeran Singajuru. Oh, di dalam rumah. Di dalam rumah. Jadi ornamen rumah itu bermacam-macam, Mas. Oke. Ada yang di tiang, ada yang di pintu, ada yang. Nah, beberapa ornamen itu yang kita ambil, kita kumpulkan menjadi suatu desain motif yang lengkap. Ini kerjasama dengan Museum Negeri Sumatera Selatan. Iya. Alhamdulillah lah. Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Selatan, Pak Ovar juga dengan Museum Sumatera Selatan, Bapak Chandra itu sangat mensupport untuk mengumpulkan lagi data-data ukiran. Nah, di situ akan terjadi kita mempunyai data-data ornamen. Nah, data ornamen inilah yang akan kita aplikasikan ke batik khas Sumatera Selatan. Oke, jadi untuk memperkaya apa? Iya. Bahwa kita ini ada sih bahwa sebenarnya motif ya yang itu. ada di daerah itu ada. Kalau kita mengingatkan suatu motif itu kan berarti suatu ikon, Mas. Ya, jadi motif itu mempunyai suatu ciri khas atau ikon satu daerah yang tidak ditemukan di daerah-daerah lain. Seperti itu. Dan ini motif apa huruf kaganga ini yang kemarin Pak Gubernur yang ambil itu ya? Iya. Waktu jadi, di pameran bersama. Jadi saya kemarin waktu pameran bersama, karena itu dalam bentuk pameran museum, saya berpikir bagaimana kita mengangkat suatu khas-khas sejarah. Nah, di situ saya buat motif huruf kaganga. Di situ di samping kita mengaplikasikan bentuk fashion dalam bentuk kain, juga kita mengedukasikan bahwa huruf kaganga itu asli loh, asli. Huruf-hurufnya memang Melayu kuno waktu dulu. Lumayan kuno. Melayu kuno. Alhamdulillah kemarin Pak Gubernur sangat tertarik dengan ini. Dan satu lagi itu apa tuh? Keris Palembang lagi, ya? Keris Palembang. Bentuk hulu keris Palembang saya buat sebagai motif ini. Dan kedepannya akan saya buat lagi lebih banyak dengan variasi yang banyak agar itu menjadikan suatu ikon khas Sumatera Selatan nanti. Oke, nah ada lagi temuan lain ini, Kak? Iya. Seperti penemuan kita kemarin kan di Rumah Luncuk namanya. Ada di Rumah Luncuk di daerah Kikim Selatan. Oke. Nah, Rumah Luncuk itu berbentuk seperti rumah yang bertiang satu. Itu agak unik. Agak unik. Itu saya lagi desain, saya lagi buat bahwa itu bisa dijadikan sebuah ciri khas motif batik. Ya, yang sepertinya kita ketahui kan seperti di Padang kan ada motif rumah jam gadang seperti itu. Nah, di Kikim Selatan itu ada suatu khas yang akan kita ambil. Nah, ada juga yang di daerah Muara Tara kemarin itu ada tanduk ya. Tanduk kerbau yang panjangnya 3 meter. Itu sebenarnya menjadi suatu ikon, benar-benar menjadi suatu ikon di Muara Tara karena tidak lagi ditemukan seperti itu tanduk kerbau itu. Berarti ada dua motif yang akan kita kembangkan nih, Kak ya? Iya, akan kita kembangkan. Rumah lunjuk ya, rumah lunjuk bertiang satu. Bertiang satu. Kemudian ada tanduk kerbau yang katanya panjangnya 3 meter ya? 3 meter lebih kurang 3 karena meter. kerangkanya kan 40 cm, tambah 3 meter.
Oh, itu rencananya mau kita buat batik juga? Nah, itu akan saya buat menjadi suatu motif batik. Dan insya Allah program ke depan untuk dari museum sesuai dengan MOU yang sudah kita buat, maka akan diadakan membatik serentak, Mas. Jadi membatik serentak di 17, maksudnya 17 kabupaten kota itu kita batik serentak di museum. Nanti akan dijadikan suatu gerakan membatik serentak. Baik. Oke, Kak Agus, terima kasih banyak, sukses selalu untuk Kak Agus. Semoga dengan usaha yang Kak Agus lakukan melalui Rumah Batik Palembang ini bisa melestarikan kesenian kita juga nih, Kak, ya. Budaya Sumatera Selatan. Oke, terima kasih lagi Kak Agus. Semoga sukses selalu. Mungkin kita bisa lanjutin lagi nih, Kak. Boleh. Tapi saya mau closing dulu, Kak. Baik, demikianlah pemirsa Cukup Pedas perjumpaan kita kali ini bersama dengan owner Rumah Batik Palembang, Kak Agus Saryadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.